Kota Palu. Kepada Bapak disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Bidang Ketenagaan, yang saya hormati Koordinator Wilayah Palu Utara, Tawaili, dan Koordinator Wilayah Palu Timur, Mantikulore. Kemudian pengurus K3S, pengawas pembina Palu Timur Mantikulore, ketua K3S dan pengurusnya, dan tentunya para pengawas yang hadir, ternyata banyak yang hadir ini, dan teman-teman saya, para kepala sekolah. Ini kepala sekolah semua ini, ada guru, kepala sekolah ya, kepala sekolah Palu Utara, Palu Utara dengan Palu Timur ya, Palu Utara Tabaili dan Palu Timur digabung di sini. Kegiatan apa ini? Oh iya, alhamdulillah. Saya lihat kenapa? Terlalu banyak kegiatan jadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita bisa berada di aula ini, tentunya dalam rangka melaksanakan sosialisasi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah tadi saya diinformasikan oleh koordinator ya Pak Yusuf bahwa pendaftar sekarang itu sudah 537 orang. Sudah alhamdulillah, ini progresnya. Tadi saya jalan ya kemarin, terus terang untuk Palu Utara, Tabaili, Palu Timur, Selatan itu tidak pernah informasi ke saya. Tidak ada informasi ke saya untuk kegiatan sosialisasi. Sehingga saya kasih tahu teman-teman, Korwil, tekankan, penekanan, tidak ada satu orang pun guru yang memenuhi persyaratan tidak ikut. Kalau tidak ikut, siapa yang mau ditanyakan? Tanya sama kepala sekolahnya. Alasan apa sampai tidak ikut? Nih, kemarin di Palu Barat saya telepon satu-satu kepala sekolahnya. Saya telepon satu-satu. Saya telepon dengan gurunya sekalian. Kalau ibu tidak mau ikut, hati-hati. Suatu saat persyaratan itu akan melilit nanti kita semua, sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang kita inginkan. Contoh, mana kita mau tahu aturan perubahan kita tidak tahu. Dulu kita jadi kepala sekolah, saya yakin di antara yang hadir sekarang ini, saya jadi kepala sekolah dipanggil Pak. Persyaratan saya apa? Wakasek. Yang kedua S2. Dulu tidak ada cakep, belum wajib cakep itu. Sudah ada yang cakep tapi tidak diwajibkan persyaratan. Perubahan dari tahun ke tahun. Yang mau jadi kepala sekolah adalah cakep. Sehingga orang yang diangkat tidak boleh dicakep, itu perlu dipertanyakan. Bahkan kita tidak boleh lantik. Ini cakep berakhir di tahun 2021. Setelah cakep itu ada guru penggerak. Bapak Ibu yang diangkat sekarang itu ada yang dari cakep 2021. Dan saya tahu prosesnya karena saya mengawal anggaran itu. Waktu itu saya masih jadi pengawas. Tetapi yang memberikan ide itu, masukan itu, dana adalah saya dan teman-teman. Karena kenapa? Melihat kondisi kita pada saat itu, di zamannya Pak Ansar Setiadi, tidak ada satu kali pun beliau laksanakan cakep dan cawas. Benar atau tidak? Tidak ada dilaksanakan Pak. Sehingga Pak Wali Kota, Pak Hadianto Rasid, begitu dia menang, dia mintakan informasi-informasi yang kami berikan. Salah satunya adalah persyaratan cakep. Pak, kita akan krisis pengawas Pak. Kita akan krisis kepala sekolah Pak. Kenapa bisa? Tidak ada cakep, tidak ada cawas, dan itu persyaratan wajib. Kalau Bapak Ibu tidak laksanakan, terakhir 2021, ternyata ada gantinya. Apa? Guru penggerak. Ini. Nah, ketika Bapak Ibu kalau tidak ikut cakep lalu sampai saat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu pasti ikut guru penggerak.
Nah, ini persyaratan demi persyaratan akan berubah. Dulu kita tidak ikut cakep, tapi jadi kepsek. Begitu jadi cakep, nah sekarang persyaratannya ada di guru penggerak. Pertanyaan, apakah guru penggerak itu hanya semata-mata jadi kepala sekolah? Belum tentu, Pak. Bisa jadi berimbas pada persyaratan yang lain. Contoh, guru yang memenuhi persyaratan guru penggerak tapi tidak mengikuti, pending sertifikasinya, misalnya begitu. Kita tidak tahu, Pak. Makanya sebelum ada aturan-aturan lain yang mengikat ini, selamatkan dulu teman-teman semua. Siapa yang bisa selamatkan ini? Kita, kepala sekolah, harus mampu memberikan pemahaman kepada guru-guru kita. Ini, makanya saya mau cek, Pak. Saya mau cek dari sekolah mana yang tidak ikut persyaratan, yang memenuhi persyaratan tapi tidak ikut. Contoh, SDN 12 Kemonji, kemarin saya tanya. Saya kemarin itu 4 saya dapat, Pak. Semua tempat saya dapat. Saya mulai start di Bumbahari. Bumbahari, saya langsung lari ke Tipo bersama Pak Kabit. Setelah dari Tipo, saya lari ke Ujuna. Setelah dari Ujuna, saya lari ke Silai. 4 ini saya dapat. Palu Selatan, Palu Timur saya tidak pernah dikasih tahu. Sehingga saya tidak tahu kegiatannya. Tapi ternyata sudah dilakukan. Saya cuma titip pesan, jangan sampai ada guru yang memenuhi persyaratan tidak ikut. Ini. Contohnya, kemarin di SD Interes 12, SD 12 Kemonji. Saya tanya Pak Gamal, Pak Gamal berapa yang wajib ikut? 6. Mana 2? Oh ini Pak, oh ya kebetulan saya tahu semua masalahnya yang 2 itu. Sudah tidak usah dipakai itu kalau itu. Yang penting saya tahu masalahnya apa. Tapi kalau masalahnya tidak ada masalah, hanya karena dia malas, takut 3 bulan, takut 6 bulan, takut 9 bulan, itu yang perlu diberantas. Berantas guru-guru begitu. Tidak bisa dipelihara yang begitu. Kalau kita ikut Pak, belum tentu. Walaupun kita jadi kepala sekolah, walaupun kita jadi pengawas, tapi ada pengetahuan tambahan yang akan menambah kepedean kita, menambah wawasan kita, mengubah mindset kita, menambah pola berpikir kita, dan suatu saat kita akan terjaring ketika kita masuk dalam jaringan itu karena persyaratan demi persyaratan kita lalui. Ini, saya kasih contoh lagi. Saya 2018 awal 2018 itu sudah bukan jadi kepsek. Saya dilantik jadi pengawas, walaupun saya tidak punya persyaratan untuk jadi pengawas. Pertama, umur saya dilanggar, masih 52 tahun saya sudah jadi pengawas. Yang kedua, saya tidak cawas, dipaksakan ke pengawas. Oke, silakan. Saya kasih tahu, kalau bermasalah saya punya sertifikasi, Pak Kadis saya tutup. Akhirnya kita diikutkan di mana? Di Bandung, mengikuti cawas. Saya ikut di Bandung. Ketika saya ikut di Bandung, selesai, saya dapat sertifikat. Ikut saya tes Kadis, persyaratan bagi tenaga fungsional, silakan memasukkan diklat yang pernah diikuti saat dia jadi cawas, pengawas di jabatan fungsional. Saya ikut diklat. Persyaratan ini yang membawa saya jadi Kadis. Kalau saya tidak ikut persyaratan itu, saya tidak akan bisa ikut. Karena persyaratannya harus eselon 3 dan ikut PIM 3. Tapi karena saya dari fungsional, kemudian saya ikut diklat cawas, maka ini persyaratan yang membawa saya jadi Kadis. Ini contohnya Pak. Makanya saya mohon kepada Bapak Ibu, artinya kita selalu melihat capeknya ini enggak Pak, kita enggak tahu rencana Allah terindah untuk kita apa, enggak tahu, kita enggak tahu Pak. Makanya saya mohon betul teman-teman di sekolah, jangan kita dipengaruhi oleh gurunya, kita yang mempengaruhi guru, ikut Bu, ikut Pak, supaya begini, kita di samping kita menambah wawasan kita, pengetahuan kita akan mendapat pelajaran lain dari hikmat semua ini Pak. Kita enggak tahu Pak. Nah sekarang mau pensiun satu-satu, tidak mungkin kita bertahan. Seiring dengan waktu kita akan mengakhiri masa jabatan kita. Nah persyaratan begitu ketat, siapa yang mau diserahkan di barang? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi kita mau kasih? Tidak mungkin. Nah kalau kita mau hebat Pak, kita ciptakan kader-kader kita yang hebat. Ya, kita motivasi teman-teman kita itu supaya menjadi orang-orang hebat. Nih, kasih tahu mereka. Di Palu Utara saya mohon betul Pak Korwil ya.
Kemarin saya di beberapa sekolah saya lihat di Padang Barat. Terus terang Pak, saya lihat penghijauannya sudah bagus, tetapi kesadaran untuk sampah itu sangat-sangat kurang. Buktinya beberapa ruang kelas saya foto itu berserakan kertas, gurunya tidak ada. Bahkan karung goni itu ada di kelas saya dapat. Kemudian air saya putar tidak jalan. Ini zaman belajar kok tidak jalan air. Ini ada 3-4 sekolah saya kunjungi Pak. Makanya saya simpulkan bahwa itu ada di grup itu saya taruh. Nah kalau begini kepala sekolah kita mau pertahankan kira-kira gimana? Nah tapi kalau bukan dia siapa yang menggantikan? Ini tidak ada kader yang bisa menggantikan. Karena kenapa? Tidak memenuhi syarat. Tanggung jawabnya Pak Korwil ini Pak, ya hanya di sisa-sisa jabatannya Pak Korwil sebelum pensiun. Indah pada akhirnya kita mampu memberikan yang terbaik buat teman-teman kita. Munculkan kader di sana Pak. Munculkan kader. Jangan kita lihat sekolah Palu Utara ini jauh di belakang sana. Perhatian kita. Saya bilang begini. Saya kasih tahu saya punya perhatian terbesar ada di Palu Utara. Nanti saya kalau kesana lagi saya tinggal lagi. Biar kayu maboko saya dapat Pak. Mana kepala sekolah kayu maboko? Yang dari Palu Utara mana keterangan? Mana yang Palu Utara? Yang Tabaili mana? Tabaili. Tabaili. Saya kemarin di sekolah mana? Mana kepseknya? Pantoloan mana Pantoloan? Pantoloan mana Bu? Hah? 15 suara. Yang mana itu belum saya dapat ya? Mana kelas sekolahmu? Hah? Oh iya, Rakman. Ya itu bagus. Saya lihat 15 suara bagus. Artinya begini, saya datang pertama di Wara itu rumput luar biasa Pak, di sekitar musola. Begitu saya kedua kalinya rata bersih Pak. Nih. Dan bersih memang sudah luar biasa. Siapa lagi? Kayak Maboko mana? Yang lainnya di Tabaili mana? Siapa semua? Liku yang mana Liku ini? Oh Pak Anu. Ya bagus. Saya sudah dapat juga ya. Cuma anu ya, di Palu Utara saya lihat ini gini Pak. Meja kayu itu masih bagus-bagus. Tapi coretan-coretannya yang mengalahkan yang bagus. Coretan-coretan itu luar biasa. Kalau bisa disiasati ya. Siasati, ditutup begini, ini sederhana sekali nih. Pakai karton saja. Kalau kuning, kuning semua. Kalau biru, biru semua supaya nggak kelihatan. Ini. Yang Tabaili mana lagi? Selain Liku, apa lagi? Di mana Ibu? Ibu di mana? Hah? Di mana itu? Oh, Pak. Saya ke sekolahnya Ibu kemarin. Siapa ke sekolahnya? Ibu tidak ada kemarin. Iya. Ibu sekolahnya masih bagus itu. Saya lihat, buat penghapusannya di sebelah. Buat penghapusan sudah dibuat. Kak mana? Penghapusannya mana? Ibu buat supaya mau dihapuskan itu. Tuh. Saya lihat anak-anak main bola di lapangan belakang. Tapi sampah-sampahnya masih banyak saya lihat. Nah, masih lihat. Selain Oba mana lagi? Tabaili. Ibu di mana? Hah? Limra ini mana? Oh, ibu yang gantikan yang pensiun. Hah? Mana kepala sekolahnya? Oh, Tawera semua. Siapa lagi? Di mana Bu? Yang mana ini?
Oh bukan, yang masuk dalam. Oh bagus itu. Bagus. Penghijauannya bagus. Cuma saya belum lihat di dalam karena tak kunci waktu itu. Cuma di lingkungannya bagus. Ini untuk Palu Utara ya. Saya mohon betul teman-teman ini dari Wara tadi, dari Liku, kemudian dari Kayu Maboko mana? Tidak ada. Siapa pas sekolahnya Kayu Maboko ini? Mana dia ini? Dia wakilnya mana? Catatan ini Pak Korwil. Mau ditahu masalahnya apa itu? Ya. Hampir semua sekolah di Palu Utara di Tabaili itu SD saya dapat semua sudah. Dan saya sudah bayangkan itu. Kalau begini punya kepala sekolah dan ada gerakan sama. Kalau ada suasana situ mati di sekolah. Ya. Saya mohon, betul-betul saya mohon, Pak. Jangan kita lihat kita di ujung sana. Tadi saya di Batu Sampu, Pak. Saya kasih tahu Pak Nasri, Bapak ini Pak Arham sudah titipkan ini bagus di depan. Bapak lagi jangan, Bapak tinggal menjaga. Yang kedua, coba saya melihat ini pemandangan, jangan tutup pakai gorden di belakang ini. Karena kenapa? Pandangan ke laut, Pak. Ini yang Pak Nasrin buat apa? Buat gazebo, literasi di belakang, supaya pandangan itu tuh mengarah ke laut. Kan bersih ke sana itu laut semua. Buat itu kerjasama dengan komite. Saya kasih tahu komite, tolong manfaatkan apa namanya ini yang di atas itu galian-galian C supaya dia kasih rata ini. Nah itu saja, bukan kita yang mengeluarkan uang, tapi komunikasi dibangun. Nah ini itu yang saya lihat. Jadi sekali lagi saya minta tolong teman-teman di Palu Utara lebih greget lagi ya, lebih semangat lagi. Kemudian saya berharap karena Palu Utara baru satu kota salah Tabaili tidak ada grup penggeraknya. Tidak ada tuh? Belum ada ya? Iya, cuma Palu Utara ada. Tapi baru lulus juga kemarin. Saya mohon Palu Utara minta tolong saya. Kasih ikut semua guru-guru yang memenuhi persyaratan. Hari ini saya tidak mau lihat ada guru yang memenuhi persyaratan. Kalau tidak ada ikut, kepala sekolahnya saya tanya. Ini, alasannya apa ada ikut? Ini. Sekali lagi, jangan kita melihat persyaratan itu untuk kepala sekolah, untuk pengawas. Tidak. Kalau ada persyaratan lain untuk masalah sertifikasi misalnya, atau profesional kita masalahnya begini-begini, ya kita tidak bisa jamin, Pak. Makanya sebelum kita ini, ya kita. Saya kira itu Pak, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman, guru penggerak, kepada kepala sekolah, kepada para pengawas yang membackup ini, yang mengawal ini, sehingga semangatnya teman-teman guru mengikuti kegiatan ini begitu luar biasa. Itu pun masih bertambah. 500 orang itu luar biasa, banyak. Nah saya sekali lagi terima kasih kerjasamanya yang baik dengan korwilnya, dengan pengawas pembinanya, teman-teman kepala sekolah, sehingga mampu menyampaikan bahasa ini, pesan-pesan pemerintah ini di Kemendikbud ini kepada teman-teman guru. Ini yang harapan kita. Kita membagikan semangat teman-teman dulu. Ini. Olehnya itu saya berharap sekali, terima kasih juga ini luar biasa Kabit Ketenagaan ini tenang, diam, gerakannya cepat Pak. Ya. Tenang, diam, tenang. Ya, ini yang saya suka Pak. Saya suka. Jadi Kabit SD kita ini sakit. Tapi ya, artinya insya Allah tidak macet. Macet ada Pak Kabit yang menangani itu. Ya, handle. Ya, sakit. Tapi yang saya suka sama mereka ini kompaknya 4 orang ini yang saya suka sekali. Artinya bangun komunikasi. Iya, jadi gini Bapak Ibu. Ini juga kan momen yang juga saya sampaikan ya. Pertama adalah saya mungkin begini Pak. Dengan melihat kondisi sekolah itu, minta tolong saya pengawas ini ya, Pak Korwil dan teman-teman pengawas, coba intervensi RKA-nya teman-teman di satuan pendidikan. Khusus Palu Utara ya, Utara. Artinya kalau bisa kita melakukan rehab kecil, kenapa tidak dilakukan?
Mana yang di SMP 7 siapa? SDN 7 yang SDN di Taipa ini di Taipa. Kayu Malue di mana? Kayu Malue ya. Yang sekolahnya Bu Asni di mana? Mana Ibu Asni? Ya, di sebelahnya siapa Bu? Ibu Kalsum, mana Ibu Kalsum? Nah itu saya kunjungi sekolah itu, pintu-pintunya ada yang rusak-rusak itu pintu. Bu, masa ini bisa diperbaiki. Ini mau di-merger kan ya? Merger. Tapi saya lihat ke sebelah, agak sekali sebuah asli punya sekolah. Saya lihat ke sini, waduh. Artinya begini Pak, minta maaf ini Pak. Kan aneh kalau sekolah yang berdekatan. Kalau macam Pak Yusuf dengan SDN 5 bagus Pak. Artinya seiring sejalan mereka, kelihatan semua sama berjalan. Sama dengan SDN 2 dengan SDN 6. Sejalan, seirama mereka saya lihat. Nih. Tapi ini terlalu jauh yang di sana, jauh di sini. Nih, saya lihat pintunya rusak-rusak, saya dalam hati kenapa tidak bisa diperbaiki? Perbaiki, masa cuma yang pintu-pintu begitu. Di SDN Pantoluan kemarin, mana yang Pantoluan? SDN 13. Bukan, yang 10 mana? Ada. Itu dia punya jendela saya lubang-lubang semua, picas semua. Saya bilang, Bu, masa biar ibu belikan triplex tempel? Saya masa, aduh Ibu, sakit lihat kepala aku lihat Ibu ini. Artinya, ya Allah, kenapa ini mau jadi kepala sekolah begini mau diajarkan semua Pak? Artinya begini, yang kita menikmatinya, kita yang nyaman di dalam, kan mengganggu pemandangan. Begitu saya masuk, ini ruangan apa Bu? Ruangan pertemuan. Hambur meja, begini mau pertemuan. Baru pintu tidak dikunci. Anak-anak tendang sana kemari, gimana caranya ini? Ini. Artinya kalau sedikit bisa direhab oleh dana bos, kenapa tidak diperbaiki? Daripada yang tidak diperbaiki, akhirnya merusak yang lain. Ini jadi itu evaluasi saya perjalanan saya ke Palu Utara dan Tabain. Kedua nanti Bapak Ibu, saya minta tolong nanti Pak Torwile kalau bisa intervensi RK-nya mereka. Jangan didengar kepala sekolahnya kalau tidak bertahan dengan yang begitu-begitu. Artinya kita intervensi untuk kebaikan. Itu mana yang bisa dilihat kondisi kan begini kan. Perencanaan kita ini kan berbasis data kita. Nah kalau ini tidak bagus, kenapa dipaksakan harus beli galon 15? Kalau ini tidak bagus, kenapa harus dipaksakan beli hektar? Jangan Pak, supaya begini, ada wujud, ada perubahan ketika Bapak Ibu ada di satuan pendidikan itu. Ini. Tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah berbuat, karena memang kelihatan hijaunya semua hijau sih. Tapi ya itu tadi, ya pelan-pelan sih. Tapi kalau sampahnya tidak diangkat, dia di kelas juga masih berserakan sampah, anak-anak juga buang. Jangan kita lihat sekolah kita jauh dari keramaian. Tolong saya. Tetapi bagaimana budaya anak-anak itu kita bentuk Pak. Ini. Saya selalu bilang Wana, minta maaf saya gini Pak, terserang Pak, saya tidak bisa membayangkan dulu Pak Anton di Wana itu akan berubah begitu Pak. Saya pergi ke sana itu Pak, tidak ada apa-apa. Begitu saya bulan Agustus pergi Pak, Masya Allah, luar biasa perubahan. Ini, Wana ini Pak, perubahan luar biasa Pak. Sudut baca semua ada, taman ditata dengan rapi, catnya pun gagah dilihat pemandangannya. Nah saya tanya, bagaimana caranya Pak Anton? Tidak usah ditanya Pak, pokoknya saya ingin yang terbaik lah. Artinya begini Pak, kita yang di negeri tolong betul-betul ini, karena gini Pak, cuma satu sekolah di situ, tapi kok nggak bisa begitu. Silakan Pak, silakan lakukan terobosan lagi. Kedua Bapak Ibu, kreativitas inovasi Bapak Ibu lihat ya. Contoh, saya dilaporkan orang tua begini Pak, Pak Hardi, saya tadi rapat di sini Pak. Jadi apa yang Bapak sarankan? Saya sarankan saya mau bangun saya mau siapkan AC di sini. Tapi kepala sekolah tidak mau. Kenapa? Takut dia. Apa mau takut? Silakan, bukan Bapak Ibu yang minta. Kalau ada, artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu paparkan dalam permainan sobar begini. Kita mau pingin begini Bu, mau pingin begini. Tapi jangan ya,
ini ya contoh SDN 2 Palu Barat. Itu wali kelasnya yang bergerak, kepala sekolahnya tidak tahu. Dia minta iuran 50.000 atau apa itu, 50.000 per kelas, denda kalau lambat. Ini bukan lagi zaman-zaman begitu mau dibuat. Nih, makanya masuk lapor wali kota itu. Nah, orang kita tidak tahu siapa yang lapor. Nah, artinya begini, jangan sampai ada celah kita dilaporkan hal-hal yang kecil begitu, Pak. Nah, katanya kalau Bapak Ibu mau menumbuhkan bagaimana potensi yang ada dikembangkan, silakan. Silakan. Di SD2 itu iuran 5.000. Kalau lama di denda 5.000. Nah, artinya begini, sebenarnya orang tua bisa bayar sih sebenarnya, tapi kan salah arahannya, Pak. Anak lambat kita denda, tidak usah, Pak. Bukan waktunya lagi. Berapa uang 5.000 itu daripada kita mau dilaporkan? Ternyata ya wali kelas ini yang berbuat apa? Pengetahuan kepala sekolahnya. Nah, kalau misalnya ada orang tua, Pak, kami kumpul uang sendiri, kami kasih AC, kami kasih sedang, silakan. Yang penting bukan Bapak Ibu yang mengarahkan, tapi Bapak Ibu tahu bagaimana caranya menciptakan itu ada. Caranya Bapak Ibu lakukan. Jangan lagi bukan zamannya Bapak Ibu takut yang begitu-begitu. Bukan kita takut dalam membuat kesalahan. Bukan kesalahan itu, tapi memang Bapak Ibu membangun potensi dari orang tua itu. Silakan. Tetapi jangan di apa namanya? Di organisir, jangan. Silakan saja mereka. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat. Itu. Kemarin juga laporan ada masuk SDN 3 juta. Saya cari tahu. Saya panggil siapa yang bilang, siapa yang status ini. Saya bilang, Pak, Bu, saya undang. Ternyata ya dari mulut ke mulut saja ada jelas siapa yang ini. Silakan. Tidak dari mulut ke mulut saja, tidak ada. Itu yang saya minta kepada teman-teman semua. Jadi sekali lagi, kemudian revisi kurikulum Bapak Ibu. Artinya begini. Ini kan kita revisi kurikulum ini kan memang salah satu kegiatan yang harus kita lakukan secara mandiri. Kalau misalnya tadinya kita masih merdeka belajar, kemudian kita mau masuk merdeka berubah, tentunya kita harus kita revisi, Pak. Atau paling tidak sudah merdeka berubah, ada perkembangan baru yang harus dimasukkan. Karena ini kan itulah namanya dinamis. Pendidikan ini kan dinamis dia. Ada perkembangan yang kita ikuti gitu. Lakukan revisi, Pak. Lakukan workshop untuk menyamakan persepsi. Takutnya saya, Bapak Ibu, kita sudah merdeka berubah, tapi masih konvensional semua pelaksanaan di kelas. Pendekatan dari efisiensi, ya begitu saja. Tetapi ada beberapa sekolah yang saya lihat sudah bagus memang. Bagus karena dia paham dan gurunya juga paham. Makanya perlu guru penggerak kita ini. Karena kalau saya buat pelatihannya hanya orang-orang tertentu kita undang dan tidak maksimal. Tapi ketika kita ikuti guru penggerak, semua mulai dari pelatihan cara mengajar, manajemen sekolah, mengubah mindset teman-teman itu sudah dapat semua, Pak. Jadi ibaratnya kita capek, tapi ya kita punya keuntungan, dapat ilmunya, merubah sikap kita, mindset kita ada di situ. Kalau kita ikut saja pelatihan, oleh Dinas Pendidikan laksanakan ini, paling dipanggil satu orang dari Waras, satu orang dari ini, satu orang dari sini, itu pun belum tentu maksimal, Pak. Nah ini, belum tentu maksimal, hanya kena kejar target saja supaya dilaksanakan. Tapi ini dilaksanakan di hotel, dananya disediakan dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin dapat transportasi. Ini itu dulu yang kita ikuti. Jadi tolong sekali lagi, saya mohon kepada teman-teman bantu kita dalam mengembangkan pendidikan di Kota Palu, Pak ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Tak usah dulu pikir-pikir, saya ini mau pindah atau tidak. Jangan pikirkan itu. Tak usah pikir itu. Bikin apa yang bahasa bikin. Dengar baik-baik ini. SDN Impres Tondo 1, tidak dengar ini. Dengar sini. Jangan berpikirkan pindah-pindah. Saya mau ke sini, Ikut saya dulu yang satu. Ikuti yang ini. Ikuti semua dulu. Kembangkan dulu sekalian. Saya lihat Ibu Deni semua posting lagi di sini. Alhamdulillah. Artinya berarti ada perubahan di situ. Saya pasar kamu sudah begini. Kita inginkan begitu-begitu, Pak. Manfaatkan. Upload itu informasi-informasi yang terkini. Update. Jangan.
Saya lihat Pak Hardi ya. Tak, upload, tak. Kenapa begini Bapak Ibu? Ternyata orang-orang itu sensi dengan kita. Dan orang-orang termotivasi dengan kita. Dan ternyata kita ini jadi inspirasinya orang lain. Kita nggak tahu Bang. Karena begini, penyimak medsos itu bermacam-macam. Ada yang orang iri hati dengan kita, ada yang orang senang dengan kita, ada orang yang menunggu postingan kita. Kalau Pak Hardi menyanyi pasti ditunggu. Pak Hardi kapan lagi menyanyi? Artinya begini, kita nggak mau lihat siapa penikmat medsos itu, tapi saya tetap konsisten. Yang penting saya sopan, saya tidak berstatus yang macam-macam. Boleh dengan baik-baik. Jangan berstatus biar dingin sendiri distatuskan. Dan memang, sedangkan kamu bisa, apalagi saya. Jangan, pokoknya upload kegiatan positif. Karena kenapa begini? Status itu mencerminkan orang dia lagi galau atau jatuh cinta dan macam-macam. Itu, dia lagi galau. Ternyata dia masih terkenang dengan dia punya mantan. Bagaimana ini? Kelihatan itu Pak, kelihatan sekali. Jadi kalau bisa jangan dimunculkan. Kayak tadi info kota gini Pak. Saya juga tidak paham. Saya ikut. Dia bilang minyak telon. Sampai saya ikut, ternyata ada SMP yang anak bagaimana itu minyak telon itu. Saya ada, ini kan kasus-kasus yang ini kan yang aib orang semua diungkap di situ kan itu. Jadi gini Bapak Ibu, artinya jangan kita memberikan status membuat orang bertanya ada apa. Kalau orang penasaran positif bagus, tapi ada apa ini? Hanya saya baca-baca, orang bertanya semua apa ini? Ya, ini jadi begitu Pak. Kalau munculkan kegiatan saya senang lihat Ibu Zul, di sini lagi Ibu Zul Bapak Stato. Begitu. Jangan medsos itu sepi gitu. Supaya begini. Ini zaman teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kasih tahu ya SMP 14. Bu, ini bukan lagi zaman kuda gigit besi nih Pak. Jalan ke sana kemari Ibu capek Pak jalan. Boleh Pak jalan begitu, tapi ini caranya begini. Tetapi ingat, medsos itu mantap. Apa yang Ibu buat? Praktek-praktek terbaik dari guru-guru penggeraknya Ibu, apa yang dia buat? Oh ternyata ini. Munculkan di YouTube, munculkan di medsos, ya. Ini hama luar biasa dia punya di Instagram. Oh ternyata bagus ini. Jadi inspirasinya orang. Iya. Jadi inspirasinya orang. Makanya satu itu tadi kegiatan munculkan semua. Itu. Ini kalau kita bikin kegiatan di sini hari ini di status orang luar semua sudah takut Pak. Oh ternyata di SMP ini sekian, di Putra Bunga Bangsa ini begini, itu luar biasa loh itu. Kalau apalagi kalau SD Permata Bangsa sudah status lagi juara mama, itu menghidup berapa orang dihipnotis, dengan prestasi itu, terhipnotis orang. Nah tapi kalau ibu cuma galau-galau terus di status mati. Galau juga orang mau masuk, captionnya galau, pokoknya kita mau masuk di situ. Jadi begitu, itu yang saya minta kepada Bapak Ibu. Artinya bangun komunikasi ya. Kekuatan kita ada di ini Pak, kekuatan kita. Jujur saya kemarin ini dengan pelantikan SMA ya, Zul pindah ke kepala bidang. Ditanya saya, Pak Hardi, siapa kira-kira SMA 1? Saya bertanya, kira-kira maksudnya Pak Hardi, oh saya ini. Pak Hardi, dia ada masalah di dalam itu. Masalah apa? Dia tidak mampu meredam masalah di kelas, di sekolah. Hah? Masalahnya apa ini nih? Saya pergi tanya, Pak, masalahnya Bapak ini apa di sini nih? Oh, Pak Hardi begini. Oh, bisa kau selesaikan. Jangan hanya itu yang orang ekspos, akhirnya namanya Bapak tertekan, tenggelamkan begini Pak. Jangan. Karena kenapa? Bisa saja orang kembangkan ini masalah karena orang merasa tersaingi. Bisa saja orang kembangkan masalah karena orang tidak suka sama kita. Iya, padahal kita ini manusia. Manusia itu punya salah dan punya hilaf. Tetapi yang masih bisa dimaklumi ya dimaklumi. Tapi kalau tidak ya, saya bilang tidak ada masalahnya itu ya, begitu Pak. Nah, artinya ini contoh Pak. Kita mau dorong orang ini ke sini tapi ada masalah. Tidak mampu dia melaksanakan manajemen di dalam.
Nah ini, jadi bangun kekuatan di dalam dulu, kekuatan komunikasi di dalam bangun, kemudian eksternal. Ini harapan saya kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Korwil Palu Utara Tawaili, Korwil Palu Timur Mantikolore, pengawas pembina kedua wilayah ini, dan pengurus K3S-nya. Saya bangga sekali hari ini membaca uploadan teman-teman di Guru Penggerak sekitar 500, karena ini memang harapan kita Kota Palu itu jadi barometer pendidikan di Sulawesi Tengah. Itu barometer. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini kenapa mereka-mereka yang muda kita harapkan, ya. Kita berharap Bung Karno pernah bilang dalam kata bijaknya, berikan saya 100 orang tua, saya akan cabut Gunung Sumeru dari akarnya. Tuh, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia ini. Betapa luar biasanya. Karena kenapa? Muda-muda itu tadi yang memenuhi syarat tadi Guru Penggerak, saya yakin pasti dia akan mampu memberikan yang terbaik sebagai pemimpin pembelajaran yang terbaik. Kemudian sebagai tenaga muda yang kuat, inovasinya masih kelihatan. Tapi ingat, orang tua juga masih berminyak juga orang tua. Ini jadi jangan pandang itu orang tua. Orang tua ini juga masih luar biasa. Karakter mereka punya, teladan mereka punya. Mereka semua hanya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti Guru Penggerak. Jadi tolong dihormati kita punya orang-orang tua ini, ya. Dihormati. Jangan memang dilangkahi orang tua. Kalau kamu lantahi orang-orang tua kita, buntu orang kayak dibilang. Buntu kamu orang. Tidak menghargai orang tua. Hargai orang tua. Jangan mentang-mentang kita hebat anak muda. Di atas segala-galanya dia. Jangan. Kita selalu bersifat seperti padi. Mungkin saya juga orang termasuk orang sombong juga. Tapi ya kita tidak sadari kadang bersifat seperti padi. Tak berisi semakin menunduk. Dan di dalam ini ada orang-orang begitu, Pak. Ada orang begitu. Semakin, karena saya selalu pelajari karakter orang. Oh, ini bagus. Artinya dia punya kemampuan dan potensi, tapi dia tidak menunjukkan dirinya. Ini. Selalu dia bangun komunikasi dengan menghormati orang tua dan menghargai teman-temannya. Nah ini tolong dijaga, Pak. Tolong dijaga. Apalagi kita ini besok-besok mau pensiun semua. Ya kita ciptakan bagaimana kenangan-kenangan terindah. Mana Bu? Ini berapa bulan lagi Bu? Bersiatin. Ini jalan terus ini, Muhammad. Bayangkan ada tolong naik motor sekarang. Tapi justru masyarakat di sana ternyata mengapresiasi luar biasa beliau. Betul. Karena kenapa? Pendekatan beliau juga lain. Pendekatan beliau juga lain. Jadi beliau dengan latar belakang budaya kita sudah tahu, tapi berada pada komunitas seperti itu, beliau mampu menyesuaikan. Ini yang kita harapkan, Pak. Dan karena mencari organisasi yang lain tidak akan mungkin dapat orang seperti dia, tidak mungkin. Kadang begini, Pak. Kadang kita begini, nanti kita hilang baru orang kehilangan, gitu. Nanti kita tidak ada baru orang kehilangan. Tapi ada juga tidak. Kapan dia mau ganti hari. Tapi kalau datang penggantian tidak bagus lagi, aduh, lebih parah lagi. Kenapa ganti lalu? Artinya dari yang terbaik ternyata ini sudah yang paling jelek. Nah ini, jadi saya yakin yang sekarang ini sudah bagus-bagus semua ini. Dari yang tidak bagus, sudah bagus semua saya lihat. Tapi tolong betul-betul ditingkatkan, dipertahankan, dan semangatnya kita harapkan. Ya, untuk kepala sekolah magang kapan berangkat? Ya, kepala sekolah magang berapa orang ini? Tanggal 6 ya? Ibu Asira ya? Ya. Saya lihat juga uploadan Ibu Asira luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Ya, artinya saya lihat teman-teman mengupload begitu. Cuma yang tidak pernah upload ini saya lihat Immanuel. Tidak pernah saya lihat. Padahal inovasinya bagus luar biasa. Tapi tertutup. Tertutup. Tidak boleh begitu, Pak. Iya, malu-malu. Jangan. Padahal luar biasa dia punya kegiatan sana itu. Nah, artinya begini. Bukan, jadi gini Bapak Ibu. Postingan kita di grup itu ada yang tidak suka, ada yang tidak. Biarkan saja, memang gua pikirin, saya lihat. Tidak usah Pak. Kecuali kita tadi, artinya merusakkan anak itu ya.
Saya kalau di SMP ini SMP ya, Pak Masnur, Pak Kisman, Ibu Harlina, SMP 7, 4, 5 agak-agak ini, agak-agak ya ada. 6 juga jarang, karena memang karakter kepala sekolahnya begitu sih. Tapi tanpa diupload, ketika kita masuk di dalam, tidak sebanding dengan apa yang kita lihat. Ternyata lebih bagus aslinya daripada yang kita lihat. Ini sama dengan SDN 5 Pak, yang ada di jalan dekat Al-Azhar. Kita lihat biasa-biasa orangnya, tapi kita masuk di dalam, ternyata luar biasa progresnya. Betul. Betul. Artinya bagaimana wujud dari awal sekolah itu saya tahu nih. Tapi ketika di bawah pemimpinan beliau perubahan luar biasa. Mana Ibu Restu? Ibu Restu mana Ibu Restu? Hah? Ya. Ya. Artinya semangatnya dari Batu Sampo dia bawa ke situ. Lumayan Artinya sudah kan saya bilang sudah ada perubahan ini chatnya sudah ada ya. Ini otomatis warisan dari Pak Kabit ini Ini juga yang ditabai ini Bahia luar biasa juga kita lihat. Nih. Banyak sekolah-sekolah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Tinggal mau dilihat Ibu Deli ini ya. Di Tondo sana yang mampu menaklukkan sana itu. Apalagi ini Bu Najma. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Bu Najma ini saya ditanya teman-teman, Pak, rugi sekali Bu Najwa itu ke SDN. Saya bilang ini tidak melihat ini, tapi bagaimana beliau mengembangkan di sana sebagai kepala sekolah baru, ternyata inovasinya kelihatan sangat luar biasa dan itu diacukan jempol oleh Bayangkari. Ini diacukan jempol oleh Bayangkari. Tadinya kita berharap murid cuma 40, malah lebih 100 muridnya. Nah, apalagi mesos-mesos manfaatkan. Saya kira itu Pak ya, Pak Kurwin, Pak Nengah. Penilaian sekolah gimana kalau Timur? Penilaian sekolah Palu Timur. Oh iya. Tidak, penilaian sekolah yang saya susulan sudah. Ya, jadi gini Bapak Ibu, untuk Palu Timur tidak ada satupun sekolah luput dari penilaian. Semua dinilai. Karena ini akan menjadi masukan buat saya. Evaluasinya sama saya. Ya, ingin majukan buat saya. Saya melihat dulu bagaimana sebenarnya ini semangatnya teman-teman di sekolah ini. Ya. Artinya begini, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah berbuat banyak. Tetapi perlu diapresiasi, perlu dilihat. Ya, ternyata ini loh hasil kerjanya teman-teman di sekolah. Dan tidak mungkin kita semua sama, nah mungkin. Tetapi paling tidak gerakan perubahan itu ada. Itu yang saya minta. Jadi terima kasih Pak Korwin, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Tetapi saya berharap semangat kita, kebersamaan kita di dalam membangun pendidikan Kota Palu, kita 3 aktor pendidikan yang hebat ini kita satukan kekuatan. Siapa itu 3 aktor pendidikan? Pengawas kita yang handal, kepala sekolah kita yang hebat, dan guru-guru kita yang mumpuni. Ini yang menjadi 3 aktor pendidikan. Kalau ini kita bangun kolaborasi 3 ini, saya yakin dan percaya dunia akan kita guncangkan. Terima kasih sekali lagi Pantoloan yang merupakan pintu perbatasan dengan Donggala, kasih gagal sekolah. Kasih gagal. Pak Korwin, kalau didiklat dorang di situ. Kalau nanti saya masuk lagi di situ, kumpul mereka semua. Nanti saya usut Palu Utara, usut Tabaili. Nanti diatur pertemuan. Semua kumpul di mana kita kumpul. Nanti saya munculkan semua saya punya foto-foto. Oh ini SDN 13 Wara. Begitu Pak Hardi masuk, nih. Oh ini SDN 10, ini kayak Maboko. Ini yang di pinggir pantai. Ini yang sana di mana? Diku. Ini Limbra.
Saya sudah dapat semua limra itu. Tapi masih kepala sekolah yang lama. Kepala sekolah yang lama sudah pensiun. Dan kemudian guru penggerak Tabaili harus muncul. Bagaimana Bu? Siap? Ibu SDN 13 Oba? Siap Bu? Minta tolong saya Bu, tolong. Iya. Alhamdulillah sudah ada dari Pak Korwil 50 orang sudah mendaftar. Oh, tepuk tangan dulu. Tahu ini? Tepuk tangan dulu. Saya yakin Pak, kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak, guru-gurunya, tiga moto ini tergerak, bergerak, menggerakkan untuk Palu Mantap bergerak akan kita wujudkan. Saya yakin Pak. Karena kenapa? Bahwa pusat peningkatan kualitas sumber daya manusia, program strategisnya ada di satuan pendidikan. Dan dari guru yang berkualitas akan mampu melahirkan proses belajar mengajar berkualitas, tentunya imbasnya pada murid-murid kita yang akan berkualitas. Makanya 3 aktor pendidikan hebat ini mari kita satukan. Ya, kita kawal bersama ini, ya. Mulai manajemennya, akademinya seperti apa, kita kawal bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas. Ini Bapak Ibu pengawas juga ini kayaknya jarang tidur juga mereka ini mengawal, luar biasa. Tapi tidak ada tidur. Saya terima kasih banyak. Pak Nana, terima kasih banyak. Pak Korwil, terima kasih. Ini yang saya harapkan kita semua sama-sama kita berikan warna positif kepada pendidikan di Kota Palu. Mudah-mudahan yang kita berikan ini akan menjadi ladang kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan saya berharap tugas kita semua ini menjadi inspirasi buat orang lain. Kota Palu adalah ibu kota provinsi, menjadi barometer pendidikan di Sulawesi Tengah. Ya, ini harapan kita. Dan termasuk sahabat saya pengawas yang baru dilantik, pokoknya semangatnya, ya, semangatnya. Karena kenapa? Bapak Ibu pengawas yang baru dilantik saya kenal semua. Orang-orang hebat di guru, orang-orang hebat yang ada di guru. Tidak ada. Apalagi Pak Anton bersama istrinya. Siapa yang tidak kenal di SD 15? Betul. Kalau sudah mereka di SD 15, aman dunia persilatan. Tidak ada. Termasuk yang lain, ya. Bu Maimana, mana Bu Maimana ini? Ya. Semua. Ini yang baru dilantik kemarin. Silakan. Satu lagi Pak. Pak, satu lagi pengawas kita baru dilantik. Pengawas itu guru dinas pendidikan, tapi ikut diklat Depak, nggak ada masalah, lantik saja. Yang penting ada dia punya sertifikat. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. PLT SD 15 mana?